Pernah nggak kamu merasa emosimu tiba-tiba meledak? Hal kecil terasa besar, kata sederhana jadi menyakitkan. Lalu, tanpa sadar nada suara meninggi atau amarah keluar begitu saja. Setelahnya, biasanya muncul rasa bersalah, menyesal dengan apa yang sudah diucapkan, atau mungkin bertanya dalam hati, kenapa sih aku jadi seperti ini? Kalau kamu pernah merasakannya, kamu tidak sendirian. Dan yang penting, untuk kamu tahu, itu bukan berarti kamu orang yang buruk. Seringkali, emosi yang meledak adalah akumulasi dari banyak hal yang kita pendam. Tekanan pekerjaan, masalah hubungan, kelelahan mental, kekhawatiran masa depan, atau bahkan luka emosional lama yang belum sempat diproses. Kita terbiasa terlihat kuat, tersenyum walau lelah, mengatakan, aku baik-baik saja, walau sebenarnya tidak, dan tanpa sadar semua itu menumpuk di dalam diri. Seperti balon yang terus ditiup. Akan ada satu titik di mana ia tidak mampu menahan tekanan lagi. Emosi yang meledak sebenarnya bukan musuh. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu diperhatikan, didengar, dan dirawat. Sayangnya, banyak orang justru menyalahkan diri sendiri. Rasa gagal mengontrol emosi, merasa terlalu sensitif, atau bahkan merasa tidak pantas didengar. Padahal, mengelola emosi itu bukan soal kuat atau lemah. Itu keterampilan yang bisa dipelajari. Langkah pertama biasanya sederhana, tapi sulit juga. Mengakui apa yang kita rasakan, mengatakan pada diri sendiri, seperti, ya, aku sedang marah, aku sedang kecewa, aku lelah. Karena saat emosi diakui, intensitasnya sering justru menurun. Kemudian, belajar memberi jeda sebelum bereaksi. Menarik napas dalam, diam sebentar, menjauh sejenak dari situasi yang memicu emosi. Terkadang beberapa menit saja bisa mencegah kata-kata yang kita sesali berhari-hari. Dan satu hal yang sering dilupakan, manusia butuh ruang bercerita. Tidak semua hal harus disimpan sendiri. Tidak semua beban harus ditanggung sendirian. Bercerita pada orang terpercaya bisa membantu. Tapi jika emosi terlalu intens, sering meledak, atau mulai mengganggu hubungan, pekerjaan, bahkan kesehatan fisik, mungkin itu saatnya mempertimbangkan bantuan profesional. Konsultasi psikologi bukan hanya untuk orang yang mengalami gangguan berat. Banyak orang datang justru untuk memahami dirinya lebih baik, belajar mengelola emosi, dan menjaga kesehatan mental sebelum masalah menjadi lebih besar. Di ruang konsultasi, kamu tidak dihakimi, tidak disuruh kuat terus, tidak diminta menyembunyikan perasaan. Kamu justru diajak memahami kenapa emosi itu muncul, bagaimana cara mengelolanya, dan bagaimana membangun kehidupan emosional yang lebih sehat. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan. Justru itu bentuk self-care yang dewasa. Tanda bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa mudah tersulut emosi, cepat marah, sering lelah, atau merasa sendiri menghadapi semuanya, coba berhenti sejenak, tarik nafas, dan ingat, kamu tidak harus kuat sendirian. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan merawat diri adalah bentuk kasih sayang yang paling mendasar. Karena kamu berhak merasa tenang, berhak dipahami, dan berhak menjalani hidup tanpa harus terus menahan ledakan emosi sendirian. Jika kamu merasa butuh ruang aman untuk bercerita dan memahami diri lebih dalam, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Langkah kecil hari ini bisa menjadi awal perubahan besar untuk kesehatan mentalmu.